Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Mahmudi. Saya akan membacakan tentang soal dan jawaban tugas agama Islam remedial. Jawaban: Ali bin Abi Thalib dengan perkataan terkenal Al-Quran Baina daifal al-musafla yang tiwa inama ya ta'lamu bihi al-lijal. Al-Quran yang terdapat dalam mushaf yang tidak berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah para pembacanya. Jelaskan apa yang beliau maksud dari pertanyaan tersebut. Melalui mode pembacaan seperti ini, maka dimungkinkan terjadinya proses penggayaan tasvir sesuai dengan latar geografis, sosial budaya, dan spirit zaman saat Al-Quran ditafsirkan. Dengan kata lain, perbedaan latar belakang keilmuan penafsir akan mempengaruhi corak pemahaman terhadap Al-Quran. Begitu pula perbedaan latar sosial budaya dan geografi penafsir akan berbeda hasil tafsirannya. Seorang yang dibesarkan di lingkungan yang rasional akan cenderung memperlakukan Al-Quran dengan kajian filsafat. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa bergaul dengan kajian-kajian teologis akan memposisikan Al-Quran sebagai teks doktrin dan dogma. Seorang yang besar dalam kultur budaya Arab tentunya akan memiliki pemahaman berbeda dengan orang lain yang besar dalam kultur budaya Asia atau Eropa. Pembaca Al-Quran abad ke-7 tentunya juga akan memiliki pemahaman yang berbeda dengan pembaca Al-Quran abad ke-21. Ini semua menunjukkan bahwa Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi bagi semua orang sepanjang masa dan di seluruh dunia. Inilah yang disyair oleh Ali bin Abi Thalib dengan pertanyaan terkenal Al-Quran baina dapati al-musaf ala yanti wa inama yatakallamu bihi al-lijal. Al-Quran yang terdapat dalam mushaf tidak berbicara, yang membuatnya dapat berbicara ada pembacanya. 2. Pribumisasi Islam diantaranya mengambil bentuk seni vokal kembang yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral Islam. Apa yang dimaksud dengan pribumisasi Islam? Lalu bagaimana cara dakwah Wali Songo pada masanya? Dakwah Wali Songo di Pulau Jawa merupakan contoh konkret dakwah yang sengaja memperlakukan inkulturisasi Islam. Para wali mempergunakan instrumen-instrumen kebudayaan yang ada untuk memasukkan pesan-pesan Islam. Misalnya, tradisi selamatan 3 hari, 7 hari, 100 hari. Pada masa dahulu di masyarakat Jawa dilaksanakan 3 anggota keluarga meninggal dunia. Oleh para wali, momen dan forum kumpul tersebut dibiarkan, tetapi dimodifikasi dengan membaca Yasin, tahlil, tasbih, tahmid, dan selawat, dan diselingi pesan-pesan keagamaan. Pribumisasi Islam adalah psikologi indigenos yang mengembangkan spiritualitas keberagaman berangkat dari akal kearifan lokal. Khazanah kearifan lokal itu ditafsirkan melalui variasi keagamaan yang dapat dimaknai ke dalam berbagai unsur budaya. Ia mampu mengubah substansi spiritualitas tauhid tanpa mengubah bentuknya. Ketika tauhid mampu dibangun bersama-sama narasi lokalitas, Islam dapat menyatu ke jantung masyarakat yang beragam latar budaya. Disinilah Islam rahmatan lil alamin diperhatikan tanpa menyakiti manusia. 3. Apa yang kamu ketahui dengan NU Muhammadiyah? Apa yang kamu ketahui dengan Syiah Ahmadiyah, Jil, dan apa yang membawakan ketiga aliran itu dilarang di Indonesia? Jelaskan. NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Kedua ormas ini memiliki kekayaan budaya yang sangat besar manfaatnya bagi bangsa Indonesia. NU memiliki pondok-pondok pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Muhammadiyah memiliki sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh pelosok Indonesia. NU memiliki banyak kiai, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak cendekiawan Muslim. Namun pada periode ini, NU pun memiliki banyak sekolah dan cendekiawan Muslim, sedangkan Muhammadiyah pun memiliki banyak pesantren dan kiai. Kedua ormas ini memiliki banyak lembaga sosial. NU memiliki lembaga pemberdayaan umat dan lembaga rehabilitasi sosial, sedang Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit, poliklinik, dan panti asuhan. Apa Indonesia menolak mazhab Syiah? Tentu tidak semua ajaran Syiah ditolak. Keyakinan religius yang bersumber dari Syiah apa yang tidak ditolak?
Profesor Dr. M. Amin Rais ketika menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah pernah melontarkan gagasan zakat profesi 20%. Gagasan ini terpengaruh oleh ajaran kumus zakat 20% dari Islam Syiah. Walaupun dasar-dasar pemikiran bisa digali dari Al-Quran, saya menolak Islam Syiah, masyarakat Muslim Indonesia pun menolak Ahmadiyah dan Islam liberal, terutama jaringan Islam liberal. Ahmadiyah dinilai sudah keluar dari Islam karena memiliki keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW muncul Nabi baru yakni Mirza Ghulam Ahmad di Pakistan. Setelah itu dimungkinkan akan datang lagi nabi lainnya. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslim Indonesia, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi terakhir. Demikian juga dinilai sudah keluar dari Islam karena memiliki keyakinan bahwa semua agama adalah sama. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin, hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah. Implikasinya antara lain membolehkan pernikahan antar agama. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin, wanita muslimah tidak boleh dinikahi kecuali lelaki muslim. Pria muslim boleh menikah dengan wanita dari ahli kitab dengan persyaratan yang sangat ketat. 4. Apa yang latar belakangnya? Awalnya perbedaan mazhab. Sebutkan 2 mazhab saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakini ketika para sahabat akan mendapatkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat menggantikan Nabi Muhammad. Baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansar masing-masing merasa paling layak memimpin umat. Muhajirin berargumentasi bahwa mereka lah orang yang paling awal mendukung kenabian dan paling dekat kerabatannya dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Ansar pun berargumentasi bahwa Islam menjadi besar berkat perlindungan mereka. Akhirnya Umar bin Khattab mendeklarasikan Abu Bakar Siddiq untuk Muhajirin sebagai khalifah yang disetujui oleh sebagian kaum Ansar. Keluarga Nabi Ahlul Bait yang saat itu sibuk mengurusi jenazah Nabi, Manusia Agung, merasa kaget karena Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Mereka berdasarkan dalil-dalil yang mereka miliki memandang bahwa persoalan khalifah sudah tuntas. Isyarat Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW menurut mereka jelas sekali menyebutkan bahwa Nabi lah yang layak menjadi ulil amri, karena mereka maslum, terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Bagi 190 mereka, Ali bin Abi Thalib yang batas dari khilafah pertama itu. Pada saat itu sebetulnya sudah ada 2 mazhab dalam Islam, yaitu mazhab sahabat yang dipelopori oleh kaum Muhajirin dan Ansar, dan mazhab keluarga Nabi yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, dan tokoh-tokoh Bani Hashim, kerabat Nabi Muhammad SAW. Inilah sebenarnya benih-benih muncul ada kedua mazhab dalam Indonesia, yakni mazhab Sunni dan mazhab Syiah. 5. Jelaskan prinsip dasar yang dimiliki oleh ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesarnya. Prinsip ekonomi tersebut dipergunakan oleh pedagang dan pengusaha yang semata-mata untuk mencari keuntungan dengan modal seadanya. Pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya atau dengan alat sekecil-kecilnya. Pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan secara maksimal. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya sehingga mutu produksi dapat terjamin. Demikian pula, keuntungan tidak perlu dikejar sebesar-besarnya dan tak perlu melewati batas. Jadi keuntungan monopoli dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, keuntungan harus wajar dan tidak merugikan orang lain. Bagaimanakah Islam memandang tentang politik? Term Islamnya adalah sisayah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sisayah dusturiyah, sisayah dauliyah, dan sisayah maliyah. Bagaimana pandangan Islam tentang politik? Politik yang dalam term Islam disebut sisayah merupakan bagian internal tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah sisayah, yang disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan.
Misalnya Dusturiah, hukum internasional, sisa Duliyah, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara, yaitu sisa Maliyah. Cermati ayat-ayat berikut, yaitu An-Nisa ayat 4, surah Al-Munakin ayat 63, At-Takasur surah 1-2, surah At-Taubah ayat 9, surah An-Nisa 29-30, Al-Baqarah 219. Bagaimana pendapatmu? Lakukan analisis perbandingan antara karakter manusia berbasis ekonomi Islam dan karakter manusia berbasis prinsip-prinsip ekonomi lainnya. Di saya Dusturiah, hukum tata negara, materi yang digaji tentang cara dan metode suksesi kepemimpinan, kriteria sang pemimpin, hukum mewujudkan kepemimpinan politik, pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, institusi pertahanan keamanan, institusi penegakan hukum, kepolisian, dan lain-lainnya. Bisa Dauliyah, hukum politik yang mengatur hubungan internasional. Objek kajiannya adalah hubungan antar negara Islam dengan sesama negara Islam, hubungan negara Islam dengan negara non-muslim, hubungan bilateral dan multilateral, hukum perang dan damai, pencatatan senjata, hukum kejahatan perang, dan lain-lain. Bisa yang Mauliyah, hukum politik yang mengatur negara. Konteks yang dibahas adalah sumber-sumber keuangan negara, distribusi keuangan negara, perencanaan anggaran negara, dan penggunaannya. Pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara dapat di filantropi Islam. Untuk berikutnya Anda dapat membaca lebih serius referensi fikih di saya. Apa tujuan dari pendidikan Islam? Jelaskan dimaksud dengan Abdullah dan Khilafatullah. Coba cermati tes berikut. Pendidikan dalam Islam bertujuan memanusiakan manusia. Ini berarti tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atau ekstensi dirinya ke manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai Khilafatullah. Bagi Abdullah, ia wajib beribadah hanya kepada Allah. Surah Aj-Jilat ayat 56. Dan sebagai Khilafatullah, ia harus membangun peradaban yang maju di bumi Islam. Surah Al-Mu'minun ayat 1-53 dan surah At-Taubah ayat 105. Modal dasar agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai Khilafatullah adalah iman, ilmu, dan amal. Surah Yunus ayat 62 dan Al-Imran ayat 110. Tidak mungkin peradaban dibangun di atas dasar kebodohan. Itulah sebabnya menguasai ilmu menjadi wajib hukumnya bagi setiap muslim. Di surah Al-Mu'minun ayat 12-14 dan surah At-Taubah ayat 102. Perkembangan agama Islam sejak 14 abad silam turut mengenai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Berdasarkan berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator. 1. Keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin, dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses kajian dan pengembangan ilmu dan sains. 2. Peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibn Hatam, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Ibnu Sina dan Auguste Comte. 238. Sumber Smardin Swords. 3. Pertemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi Islam seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, kehidupan sehari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. 4. Perutamaan nilai-nilai budaya asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, imam, insan, dan takwa. Islam mendorong budaya yang dibangun atas dasar Islam, ketenangan, dan konstruktivitas. Salam kesabaran, selama keselamatan. Sedangkan imam melahirkan budaya yang dilandasi rasa aman, dan amanah, tanggung jawab terhadap amanah. Akhirnya ihsan mendorong budaya hasanah, keindahan, dan husn. Sebagaimana telah diketahui oleh yang pertama kali belajar dan mengajarkan filsafat orang-orang Sofia dan Sophocles dari 500 sampai 400 sebelum Masehi, dan Socrates dari 469 sampai 369 sebelum Masehi. Kemudian diteruskan oleh Plato 457 sampai 427 sebelum Masehi. Setelah itu diteruskan oleh muridnya bernama Aristoteles dari 384 sampai 322 sebelum Masehi. Setelah zaman Aristoteles,
dicatat lagi generasi penerus hingga muncullah Al-Kindi. Pada tahun 801 Masehi, apa yang diperintahkan oleh Raja Al-Mun dan Raja Al-Harun Rasyid kepada Al-Kindi jelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat Madinah. Dan telah diketahui orang yang pertama kali belajar dan mengajarkan filsafat dari orang-orang Sofi atau Soktipis 500 sampai 450 Masehi adalah Socrates. Sebelum dari 499 sampai 449 sebelum Masehi, kemudian diteruskan oleh Plato dari 457 sampai 427 Masehi sebelum Masehi. Setelah itu diteruskan oleh murid yang bernama Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Terjemahan Aristoteles disejarah lagi satu generasi penerus hingga munculnya Al-Kindi pada tahun 801 Masehi. Al-Kindi baik belajar dari kitab-kitab filsafat karangan Plato dan Aristoteles oleh Raja Al-Maun dan Raja Al-Harun Ar-Rasyid pada zaman Abbasiyah. Al-Kindi diperintahkan untuk menyalin karya Plato dan Aristoteles tersebut ke dalam bahasa Arab. Referensi Haraidun 2008. Secara filosofis, Islam memiliki semangat membangun peradaban yang oleh Nabi Muhammad diterjemahkan dalam bentuk masyarakat Madinah atau masyarakat Madinah, mungkin civil society. Kalau Rasul dan terus bekerjasama dengan masyarakat Madinah yang menjemuk dalam berhasil membentuk common platform atau kalimat nomor 1, kalimatun sa'wa. Apa yang dimaksud dengan Masjid Quba dan Masjid Dirar? Jelaskan siapakah Ahlus Sufa itu. Sumber teologis utama masjid adalah surah Taubah. Coba Anda terjemahkan dan renungkan kembali makna kedua ayat ini. Berdasarkan dua ayat di atas ada dua tipe masjid. Pertama, tipe Masjid Quba, yakini masjid yang didirikan oleh Rasulullah dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan. Dan kedua, Masjid Dirar, yakini masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang mukmin. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang tidak memiliki keluarga di Madinah dan kebanyakan merupakan kaum fakir miskin, tetapi memiliki pengabdian yang sangat besar kepada Nabi Muhammad, tempat tinggal di Selasa Masjid Nabawi. Mereka diberi makan oleh Nabi Muhammad oleh para dermawan kaum muslimin Madinah. Mereka bekerja untuk melayani Nabi Muhammad dan membantu meringankan kaum muslimin. Mereka siap diperintah oleh Nabi Muhammad sewaktu-waktu. Mereka itulah ahli sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.